Halo kawan-kawan semua dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi dengan saya Dede Supriyadi. Nah, di video kali ini kita masih membahas kaitannya dengan seleksi PPK, yaitu kita akan membahas soal terkait kisi-kisi ataupun tryout soal seleksi tes tulis ataupun CAT PPK. Nah, untuk yang belum subscribe, silakan untuk kawan-kawan dan sahabat semua bisa subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja kawan-kawan, kita lanjut terkait dengan soal-soal tes tertulis atau CAT PPK-nya. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di RT atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik adalah A. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan. B. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. C. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama. D. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama. Jawaban yang benar adalah B. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. B. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. C. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. D. Warga negara Indonesia di TPS yang bersangkutan. Jawaban yang benar adalah D. Warga negara Indonesia di TPS yang bersangkutan. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima KPPS lambat-lambatnya. A. 1 hari sebelum pemungutan suara. B. 2 hari sebelum pemungutan suara. C. 6 jam sebelum pemungutan suara. D. 12 jam sebelum pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 1 hari sebelum pemungutan suara. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung berapa hari? A. 1 hari. B. 2 hari. C. 3 hari. D. 7 hari. Jawaban yang benar adalah C. 3 hari. Dalam pemilu, pemilih harus memberikan suaranya, tidak boleh diwakilkan dengan siapapun. Pernyataan tersebut merupakan makna asas penyelenggaraan pemilu. A. Bebas. B. Jujur. C. Langsung. D. Adil. Jawaban yang benar adalah C. Langsung. Apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten atau kota, maka langkah yang dilakukan adalah A. Dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU kabupaten kota. B. Dilakukan penghitungan suara ulang oleh KPU kabupaten kota. C. Dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten Kota yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPK yang bersangkutan. Jawaban yang benar adalah C. Dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten Kota yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. Keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang diterbitkan oleh A. Keputusan KPPS. B. Keputusan PPS setempat. C. Keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. D. Keputusan PPK.
Jawaban yang benar adalah C. Keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Berikut ini adalah pihak yang dapat berada di dalam TPS, kecuali A. Pengawas TPS, B. Pemantau pemilu, C. Saksi peserta pemilu, D. KPPS. Jawaban yang benar adalah B. Pemantau pemilu. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK, B. Saksi yang hadir, C. Panwaslu kecamatan, D. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. A dan B benar. Surat suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut, kecuali A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, B. Terdapat tanda coblos pada foto calon anggota DPD, C. Terdapat tanda coblos pada nomor urut calon DPD tersebut, D. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut. Jawaban yang benar adalah D. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut. Sistem teknologi informasi yang mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah A. Siakba, B. Sidalih, C. Sipol, D. Siwaslu. Jawaban yang benar adalah C. Sipol. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Bawaslu, D. DKPP. Jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Konstitusi. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai status panitia pemilihan kecamatan atau PPK adalah A. Tetap, B. Kontrak, C. Outsourcing, D. Ad hoc. Jawaban yang benar adalah D. Ad hoc. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten atau kota? A. Paling banyak 1.000 orang, B. Paling banyak 2.000 orang, C. Paling banyak 1.500 orang, D. Paling banyak 1.200 orang. Jawaban yang benar adalah A. Paling banyak 1.000 orang. Politik uang atau money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran A. Administrasi pemilu, B. Kode etik, C. Tipikor, D. Tindak pidana pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Tindak pidana pemilu. Mungkin itu saja untuk video kali ini untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih. Bye-bye.